di situasi seperti ini ada baiknya kita kalau emang masih punya keberanian untuk trade, untuk investasi gitu, jangan sampai kita jadi over trade gitu. SGD tuh kayaknya bisa jadi kayak barometer nggak sih? Maksudnya kayak nggak harus ke dolar US ya. Lagi juga ada yang nyimpen ke dolar Singapura atau SGD tuh gimana tuh? Hai guys, balik lagi bareng gue Tasya Dan gue Kidil. Jadi kita hari ini mau bahas apa nih? Gue punya pembahasan baru nih, Syah. Karena kemarin kita bahas nilai rupiah kita yang melemah. Menurut lu gimana kalau kita bahas mata uang apa nih yang bakal menguat kira-kira? Lu punya bayangan nggak sih mata uang yang menguat akhir-akhir ini tuh? Ya ini menarik juga sih ya, karena kan kalau kita bahas yang lemah terus lama-lama kita ikut lemes. Lebih baik kita kali ini bahas yang lebih seger ya. Kalau untuk sekarang yang gue lihat kan pasti dolar emang lagi naik ya. Selain dolar mungkin kita ada euro, terus ada juga pound sterling, ada juga Swiss franc, terus yen China gitu. Itu sih yang gue lumayan perhatiin akhir-akhir ini gitu. Karena lu bilang itu pasti lu punya gambaran dong ya, saya kayak kenapa tuh dari yang lu sebutin tuh menguat gitu. Siapa tahu ringgit juga ikut menguat. Nah ringgit juga loh ya. Masa ya? Surprisingly iya. Ya Oke. sekarang udah 4.000-an ya. Terakhir kayak gue Terakhir gue cek pergi juga ke sana 4.000. masih 3.000-an deh, 3.000 kecil Malah gue gitu. inget dulu tuh terakhir ngecek 2000-an tuh. Kayaknya udah lama banget tuh. 2000-an kan. Sekarang udah kali 2. Kenapa gue perhatiin beberapa mata uang itu? Karena yang pasti negaranya ya. Negaranya itu punya prospek yang bagus gitu lah, yang bikin kita tuh percayalah sama negara itu. Terus dari segi ya korupsi juga minim ya gitu. Itu kan sangat berpengaruh tuh korupsi. Berpengaruh ke trust investor, trust orang-orang di luar dari negara itu sendiri. Kayak gue ambil contoh mungkin Swiss ya. Kenapa gue perhatiin Swiss franc? Karena dari tahun lalu sih gue udah ada sedikit gitulah, karena gue lihat Swiss ini adalah negara yang salah satu negara yang paling aman. Kemarin waktu perang pecah itu kan ada tuh berita di list kan, kayak list negara-negara yang nggak akan terdampak lah sama perang kali ini. Dan salah satunya ada Swiss gitu. Swiss itu negara maju, dia juga kebijakannya oke banget, dan tentunya minim korupsi atau bahkan mungkin nggak ada ya. Terus itu sangat-sangat berpengaruh sih ke mata uangnya, karena kan pasti asing itu yang sempat gue bahas di episode lalu itu kan dananya tuh besar banget. Nah once dia udah percaya dia mau invest, itu kan pasti akan berpengaruh juga ke mata uang si Swiss ini gitu. Makanya kenapa gue perhatiin salah satunya si Swiss franc ini. Terus mungkin kalau dari yen China juga ya, kayak kita lihat walaupun negaranya komunis tapi benar-benar tegas, pemerintahnya juga benar-benar ngebabat abis koruptor, dan itu sangat berpengaruh lagi ke mata uangnya. Mata uang dia jadi kuat juga. Dia juga mungkin punya batas bawah dari mata uang dia sendiri itu yang nggak mungkin tiba-tiba kayak anjlok, apalagi dia juga inovasi terus ya negaranya. Dan gue lihat sih dia lumayan kayak rival yang kuat buat Amerika. Selama ini kan Amerika tuh kayak bener-bener yang paling kuat gitu di dunia, tapi kayak kita lihat akhir-akhir ini China udah mulai lumayan memberikan menguasai perlawanan pasar gitu ya. gitu sih. Tapi emang kalau misalnya pun gue misalnya jadi pemilik investor gitu yang gede tuh, kalau harus invest ke let's say Cina tuh kayak ya best deal banget ya. Maksudnya kayak kita bisa buka pabrik di sana gitu, dan ya untuk pengembangan teknologi juga di sana pasti jauh lebih terlepas, lebih murah karena ada pabrik juga di sana, dan emang perkembangannya juga cukup signifikan ya. Let's say kayak yang kita pakai kayak elektronik tuh umumnya mungkin GPU, grafis di komputer tuh kan Nvidia juga dari Cina juga kan. Jadi kayak ya pasti banyak yang berkembang di sana lah dibanding ini. Nah, menurut lu sendiri gimana tuh kalau misalnya kayak Swiss gitu? Kalau Swiss atau apalagi tadi yang lu bilang tuh yen China, terus ada pound sterling juga, ada euro gitu. GBP ya, GBP kayaknya juga cukup aman sih ya, apalagi juga di UK kan GBP itu. Iya. Terus gue juga ngerasa ya penguatan mata uang ini kan juga bukan sekedar karena
kondisi negara itu sendiri, tapi juga ada pengaruh dari ya sentimen pasar, sentimen positif, terus juga ada ngaruh dari suku bunga gitu. Jadi lumayan banyak ngaruh ya. Terus menurut gue kadang investor itu nggak cuma investor kecil-kecil retail, tapi juga asing yang besar itu juga dia tuh pasti terbawa juga sama mayoritas gitu. Kalau mayoritas merasa percaya sama satu negara, let's say gitu, pasti dia juga akan kayak keikut untuk percaya juga. Dan memang kan dari bukti nyata juga kita lihat itu tuh negara tersebut kan juga oke gitu. Makanya kenapa itu ngaruh juga ke mata uang mereka juga bisa makin kuat gitu. Berarti kalau misalnya dibilang kayak gitu, banyak netizen yang bilang, wah Indonesia ini ngefek juga nggak sih ke investor ngelihat beritanya kayak gitu? Iya menurut gua ngaruh sih ya, karena Dua mata pisau sih ya jatuhnya kayak iya gitu. itu kayak ya investor kan pasti ngelihat kayak aduh kok bahkan rakyatnya aja juga nggak Trust issue ada ya. iya nggak ada rasa kepercayaan sama negaranya sendiri gitu, Aduh. gimana ya orang luar, orang asing gitu kan. Ya di keadaan kayak gini emang agak sulit ya, kita juga nggak bisa lihat maksudnya kayak ngebandingin siapa yang paling kuat, siapa yang lebih kuat gitu-gitu sih, tapi lebih ke ya kita bijak aja lah dalam memilih instrumen yang kita mau pilih untuk invest itu sendiri sih gitu. Oh iya, karena juga lu sebutin soal tadi itu berapa negara yang naik turun nominalnya tuh ya. Gue jadi mikir ya, buat gue yang let's say adalah investor pemula nih yang pengen nyoba kayak main di falas tuh, penting gak sih sebenarnya kayak harus mantau mata uang ini naik, mata uang ini turun gitu. Soalnya kan kadang mungkin gue cuma pengen fokus di dolar gitu, tapi berdampak nggak sih kalau gue juga mantau misalnya di Swiss, Hmm, mantau uang Swiss atau uh, yuan si oke. Cina itu. Menurut gua perlu sih nggak cuman kita ngebandingin satu mata uang doang ya, karena kan untuk kita investasi itu kan perlu bandingin banyak instrumen dan nggak cukup cuman satu pair gitu, kita butuh banyak lah gitu, nggak bisa banding satu. Terus juga selain itu kita juga jadi tahu kan kapan kita harus risk on, kapan kita harus risk off dalam berinvestasi itu sendiri, karena itu kita juga harus merhatiin kan kayak selain dari keadaan global, dari sentimen-sentimen berita-berita gitu, kita juga harus tahu apa ya, kayak secara global ini tuh investor juga lagi pada tertariknya tuh gimana kemana, karena itu juga lumayan berpengaruh ya menurut gua selain dari fundamentalnya sendiri gitu. Kadang walaupun satu mungkin mata uang ini eh, nggak terlalu apa ya, negaranya tersebut tuh nggak terlalu lagi berkembang pesat atau gimana, tapi kadang dia mata uang itu bisa naik gitu. Itu juga karena pengaruh dari berita-berita positif gitu, sentimen-sentimen pasar gitu. Oh berarti mata uang yang menaik atau menguat tuh nggak selalu berbanding lurus sama keadaan negara itu ya berarti ya saya. Iya benar, karena Hmm, kan kayak ada juga ya negara mungkin yang sebenarnya pertumbuhan ekonominya itu nggak signifikan atau bahkan mungkin dalam satu tahun terakhir itu lagi turun, atau tapi statis gitu ya, gitu-gitu tapi aja. mata uangnya malah Menguat. naik. Itu juga karena kan dari investor asing gitu, yang gue sempet bilang dana mereka untuk investasi kan besar banget, jadi kan lumayan ngedongkrak lah ya kita bisa bilang gitu. Kita tadi bahasnya kan ke dolar maupun ke Swiss gitu. Menurut lu sendiri kalau misalnya di ASEAN sendiri gimana tuh? Kalau untuk mata uang di ASEAN ya Mm-mm. perkembangannya sekarang sih gue lihat lumayan oke juga ya, kayak kita sempat bahas yang tadi ringgit itu kan Mm. dia udah lumayan naik banyak ya, walaupun mungkin nggak sampai yang Nggak langsung cepet gitu ya. setinggi USD, tapi Mm-mm. tetap oke banget sih ya untuk Malaysia bisa mata uangnya bisa berkembang itu gitu. Terus mungkin apalagi kita lihat di Singapura ya, Mm-mm. dolar Singapura tuh udah tinggi banget. Terakhir kayaknya gua awal pertama ke sana itu dia dolar masih 10.000, sekarang udah Ya 9.900 10.000 dah. iya kan, sekarang Ah. udah hampir 14.000, maksudnya udah 13.000 berapa ratus gitu, Hmm. kayak nggak menutup kemungkinan dia bisa lari ke 14.000. Jadi gue lihat kayaknya negara-negara ASEAN pun beberapa mata uangnya juga lumayan naik ya. Atau mungkin kayak Thailand, gue lihat Hmm. di akhir 2024 gue
gue tuh kayaknya beli BAT dia masih 400-an, Hmm. sekarang udah 530, 540 gitu. Wah, naiknya sekitar 20%-an ya. Iya, udah banyak banget ya. Padahal mungkin yang gue tahu untuk ekonomi Thailand sendiri itu justru lagi nggak oke juga gitu sama kayak kita. Cuman entah kenapa somehow si mata uangnya itu naik gitu. Jadi nggak selalu berbanding lurus gitu ya. Betul. Terlepas tadi ya gue jadi mikir ya, kalau misalnya bahas ASEAN itu kayak Singapura, SGD tuh kayaknya bisa jadi kayak barometer nggak sih? Maksudnya kayak gue juga pernah lihat orang tuh kayak nggak harus ke dolar US ya, mereka juga ada yang nyimpen ke dolar Singapura atau SGD itu gimana tuh? Dan juga kenapa nggak di Malaysia, kan mereka sebenarnya sebelahan gitu nggak sih? Terus kenapa jadi kayak SGD itu lebih seksi gitu di hadapan Iya orang-orang? ya, kayaknya kalau kita lihat investor juga pada tertarik ngeliat Singapura sama Malaysia ya, kayak paling sering jadi sorotan gitu ya. Kalau gue lihat sih karena keduanya ini kalau di Asia Tenggara mereka tuh punya peran yang penting gitu ya. Jadi kayak mungkin mereka juga sering keikut gitu, maksudnya jadi dalam sektor perdagangan internasional gitu, makanya makin orang-orang investor luar tuh kayak sering perhatiin lah untuk naik turunnya kurs mereka sendiri. Kalau Singapura kita lihat kan memang lebih stabil ya, untuk SGD itu nggak terlalu yang volatile, fluktuatif. Sementara kalau Malaysia itu dia itu lebih kepengaruh lah sama sentimen luar eksternal gitu. Makanya ringgit itu kalau kita lihat lebih fluktuatif dibandingkan Singapura dolar itu sendiri gitu. Berarti kalau misalnya Malaysia itu atau ringgitnya ini lebih fluktuatif tuh ada pengaruh dari geopolitik dari pemerintahannya masing-masing gak sih? Soalnya kayaknya ngelihat Malaysia sama si Singapura kayaknya emang mereka punya kebijakan beda-beda gitu kan. Jadi kayak pasti kayak investor juga pasti kayak menghitung dari kebijakan geopolitik mereka masing-masing juga gak sih? Iya benar-benar pasti sih ya, kayak mungkin kita bahas di Singapura dulu. Kenapa Singapura itu bisa lebih stabil? Karena kan pertama pemerintah mereka itu strict banget ya. Yang gue tahu itu Singapura tuh dulu adalah negara yang kecil banget dan hampir collapse gitu ya. Cuman one day itu kayak pemerintahnya itu presidennya itu benar-benar bikin kebijakan yang strict. Dia benar-benar mencari orang-orang yang pinter lah ya untuk memimpin bidang mereka masing-masing itu ya gitu, dirombak strukturnya segala macem, semua korupsi diberantas. Jadi akhirnya dalam satu periode waktu tertentu tuh Singapura berkembangnya tuh cepat banget dan dia bisa sampai di titik sekarang dia jadi negara maju. Makanya kenapa menurut gua secara struktur pemerintahan dia tuh oke banget, kebijakan-kebijakannya bagus. Makanya kenapa si Singapura dollar itu sendiri bisa sekuat sekarang gitu. Bahkan kita bisa lihat dia dan USD itu lumayan hampir sejajar ya untuk kenaikannya gitu secara persentase gitu. Itu menurut gue hebat banget sih di negara yang sekecil itu, yang bahkan cuman berapa persen bagian dari Indonesia ya, tapi dia bisa seberkembang pesat ini, tuh hebat banget sih. Terus kalau misalnya dibilang tadi kita bahas Singapura, ASEAN itu adalah Singapura, Malaysia, Vietnam nih, kan juga Vietnam lagi ya bisa dibilang lagi hot topic atau tren ya. Maksudnya let's say 5 tahun ke belakang tuh destinasi menuju liburan ke Vietnam tuh cukup lumayan naik ya menurut gua, karena ya beberapa iklan atau ya sosmed cukup menganjurkan kita untuk coba main ke Vietnam gitu, dibanding dulu cuma kayaknya Thailand, Singapura, Malaysia, sekarang Vietnam ikutan gitu. Menurut lu gimana? Kayak mata uangnya Vietnam itu sendiri. Mata uang Vietnam. Lucunya karena lu kan ada bahas kalau dari segi traveling segala macam, liburan, orang-orang kan sekarang jadi ngincer Vietnam banget. Tapi kalau dari mata uang sebenarnya tuh mata uang dia tuh lagi lumayan turun lah ya. Bahkan terakhir waktu gua ke sana beli apa-apa tuh di sana rasanya lebih murah dibanding di Indonesia, karena mata uang dia jatuhnya kayak lebih murah lah dari Indonesia gitu. Tapi itu sendiri bukan berarti dia tuh secara ekonomi nggak berkembang, karena hebatnya adalah di setahunan terakhir ini
pertumbuhan ekonomi Vietnam itu lagi bagus Naik. banget. Gue sempet baca tuh Iya 2 kan? tahun atau 3 tahun terakhir tuh bener-bener kayak ngejar ketinggalan dia. Benar, bagus banget secara Hmm. persentase tuh naik berapa persen dibanding Thailand gitu. Yang gue tahu Thailand itu tuh justru dari segi ekonomi dia lagi kurang oke. Bahkan dari traveling itu sendiri banyak orang-orang yang travel yang awalnya ke Thailand karena merasa belanja di sana tuh murah, jadi mulai beralih ke Vietnam. Karena yang kayaknya kita sempat bahas ya di episode sebelumnya, kalau Thailand baht itu tuh naik kan dari yang 400 something jadi sekarang udah 500-an. Padahal sebenarnya secara ekonomi dia juga lagi kurang stabil. Nah, makanya orang-orang pun jadi prefer daripada gua pergi ke Thailand yang udah lebih mahal, mending gua ke Vietnam gitu. Lagi baru. Iya, Lagi apalagi trending. makin banyak tempat bagus trending. Nah, itu tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ngomong soal mata uang dia lagi lemah, itu juga nggak berpengaruh ke keadaan ekonomi dia, nggak benar-benar berbanding lurus gitu. Ya sih ya, kalau ngelihat emang 3 tahun ke belakang Vietnam mengejar ketinggalan pembangunannya tuh, sangat menarik ya. Coba negara kita juga kayak gitu ya. Kayaknya bakal lebih menarik lagi sih. Iya, mungkin kalau misalnya pemerintah kita bisa mungkin mempercantik segi sektor pariwisata mungkin ya, kayak Bali gitu lebih diperbaikin karena kan lately lagi ada berita yang kurang oke juga dari Bali gitu. Mungkin ya kita bisa pelan-pelan berbenah keadaan ekonomi di domestik gitu. Ya, sepakat sih ya. Asal pariwisata jangan dikasih spot foto bentuk hati. Sering banget tuh gue ngeliatinnya kayak gitu. Iya benar-benar. Perihal tadi juga tuh ya, karena pariwisata tuh kayaknya cukup membantu mendongkrak ekonomi sih ya. Dari yang tadi kita bahas nih ya saya, menurut lo apa nih yang bisa kita dapat nih, apa yang bisa kita rangkum perihal pergerakan mata uang, perbedaannya ini? Yang bisa kita rangkum mungkin yang sempat kita udah bahas tadi itu adalah intinya kita itu nggak bisa semata-mata cuma ngelihat mata uang rendah, berarti negara ini turun gitu. Ya mungkin ekonominya hancur atau apa gitu, enggak juga. Itu enggak berbanding lurus gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, di situasi seperti ini ada baiknya kita kalau emang masih punya keberanian untuk trade, untuk investasi gitu, jangan sampai kita jadi over trade gitu. Kayak tetap cash itu yang paling utama harus kita simpan baik-baik, Seenggaknya untuk isi perut ya. Betul, untuk isi perut, pokoknya untuk survive gitu di keadaan seperti ini. Terus mungkin perbanyak baca berita, karena menurut gue kita nggak bisa apatis ya dalam keadaan seperti ini kalau kita memang mau berinvestasi. Selain investasi untuk secara finansial, tapi investasi juga ke diri kita sendiri. Kita baca berita, kita cari ilmu sebanyak-banyaknya lah, untuk jadi kita lebih aware, keadaan dunia lagi gini nih, baiknya gue gimana ya gitu. Karena itu sangat akan berpengaruh juga sih ya untuk jangka panjangnya. Nanti kita jadi lebih tahu nextnya kalau misalnya ada kejadian kayak gini lagi, gimana ya cara kita untuk react gitu ke event atau fenomena ini gitu. Itu mungkin bisa jadi catatan buat teman-teman kita di rumah kali ya. Bener untuk banget. Misalnya ya mungkin yang para pemula ingin mulai mencoba trading atau invest, jangan langsung gegabah banget ya. Tetap harus mantau. Tetap intinya seperti kata lu sih, cash untuk isi perut tuh lebih utama sih ya. Bener, kita harus bisa survive di keadaan kayak gini gitu. Jangan sampai kita jadi kalah dan mati, karena menurut gua this all too shall pass. Jangan pakai uang panas aja ya. Betul, itu juga jangan. Lu punya dolar tapi lu nggak bisa makan ntar. Nggak bisa, kita kan nggak transaksi pakai dolar. Oke, kalau gitu mungkin untuk episode kali ini kita close sampai sini dulu ya video. Mungkin next kita bakal bahas yang lebih seru lagi, atau teman-teman ada ide mau kita bahas apa, iya itu bisa tulis di kolom komentar mungkin. Bener banget. Oke, kalau gitu see you on the next podcast. Bye.